Raja ketiga dari kerajaan Tumapel adalah Tohjaya. Menjadi raja tahun 1248 dan meninggal tahun 1250. Di prasasti Mula Malurung namanya Tohjaya, sedangkan di Serat Pararaton namanya Panji Tohjaya. Setelah naik tahta, Tohjaya berusaha membunuh dua orang keponakannya, yaitu Ranggawuni dan Mahesa Cempaka, yang dianggap membahayakan kedudukannya sebagai raja. Ranggawuni dan Mahesa Cempaka melakukan pemberontakan dan berhasil membunuh Tohjaya. Setelah meninggal, dibangun Candi Katang Lumbang di Kediri untuk pemujaan. Raja keempat kerajaan Tumapel adalah Wisnuwardana bersama dengan Narasingamurti. Wisnuwardana menjadi raja tahun 1248 sampai 1268 dan meninggal tahun 1270. Ini menurut Negara Kertagama. Sedangkan Narasingamurti meninggal tahun 1269. Raja keempat dari Tumapel ini memiliki beberapa nama, yaitu yang pertama Seminingrat menurut prasasti Mula Malurung, yang kedua Wisnuwardana menurut Serat Kakawin Negara Kertogomo, yang ketiga Ranggawuni menurut Serat Pararaton, yang keempat Jaya Wisnuwardana menurut prasasti Wurare, yang kelima Sri Jaya Wisnuwardana Sang Mapanji Seminingrat Sri Sakolo Kalana Kulomo Durmodono Kamalaksono. Ini menurut Parasasti Maripong. Wisnuwardana memiliki permaisuri yang bernama Waningyu. Menurut prasasti Mula Malurung atau Jaya Wardani, menurut prasasti Wurare, anak dari Betoro Paramasworo. Menurut prasasti Mula Malurung. Seminingrat memiliki 3 orang anak, yaitu yang pertama Naroyo Murdoyo atau Kertonegoro atau Siwo Budo, lahir sekitar tahun 1241. Yang kedua Naroyo Turuk Bali atau Huruk Bali, lahir sekitar tahun 1242. Yang ketiga Naroyo Cakresworo, lahir tahun 1255. Wisnuwardana memerintah dengan sepupunya Narasingamurti dalam keadaan damai, sehingga bisa membangun negara untuk mensejahterakan rakyat. Ketika Wisnuwardana meninggal, perekonomian kerajaan Tumapel sangat kuat dan tentaranya sangat banyak. Tentaranya yang kuat ini tentara darat maupun tentara laut. Ekonomi dan tentara yang kuat ini yang menjadi dasar Raja Kertanegara penggantinya memiliki visi menyatukan Nusantara dan melakukan ekspedisi Pamalayu dan Pabali. Pada masa Wisnuwardana dilakukan pembangunan ibu kota baru yang dinamakan Singosari, yang pada akhirnya orang menyebut kerajaan Tumapel sebagai kerajaan Singosari. Setelah meninggal Wisnuwardana, dibangun Candi Jago di Malang untuk pemujaan. Sedangkan Narasingamurti setelah meninggal dibangun Candi Kumitir di desa Kumitir, Trowulan, Mojokerto untuk pemujaan. Raja kelima atau raja terakhir dari kerajaan Tumapel adalah Kertonegoro. Naik tahta tahun 1268 dengan damai menggantikan ayahnya dan meninggal tahun 1292. Nama-nama Kertanegara. Yang pertama Sri Maharaja Sri Lokawijoyo Purusotomo Wiro Asto Basudewo Dipo Aniwo Ri Wirya Nindito Parokromo Murdoyo Namo Tungga Dewa. Gelar ini adalah gelar ketika diangkat sebagai Yuworojo atau putra mahkota di Panjalu atau Daha pada tahun 1254.
Yang kedua, Sri Maharaja Diraja Kertonegoro Wikromo Darmo Tunggodewo. Gelar ini ada di Prasasti Padang Ruko yang bertarik 1286. Yang ketiga, Narayo Murdoyo, ada di Prasasti Mula Malurung. Yang keempat, Batara Siwa Buddha, terdapat di Serat Pararaton karena berhasil menyatukan Hindu aliran Siwa dan Buddha aliran Tantrayana. Yang kelima, Sri Jenono Bajriswara menurut Serat Pararaton. Yang keenam, Sri Jenanes Swara Bajra menurut Prasasti Tumpang. Kertonegoro adalah raja terakhir kerajaan Singosari atau Tumapel. Menikah dengan Sri Bajradewi, memiliki beberapa putri, antara lain yang pertama Tribhuwana atau Tribhuwaneswari atau Puspa Rasmi. Yang kedua Gayatri atau Raja Pagni atau Puspawati. Yang ketiga Jayendra Dewi atau Pratna Paramita. Yang keempat Mahadewi atau Narendra Duhita. Sedangkan menantu Kertanegara antara lain yang pertama Naraya Sangromo Wijoyo putra Dyah Lembutal, cucu dari Narasingamukti. Yang kedua Arda Raja putra Jaya Katwang, Raja Gelang-Gelang atau Ngurawan. Kertanegara adalah raja Jawa yang memiliki visi untuk menyatukan Nusantara dan membuat kerajaan yang besar dan kuat untuk melawan kerajaan Mongol. Pada tahun 1275 mengirim ekspedisi Pamalayu untuk menaklukkan Sumatera, dan pada tahun 1289 mengirim ekspedisi Pabali untuk menaklukkan kerajaan Bali. Pada tahun 1289, Raja Jayakatwang, seorang Uporojo atau Raja Bawahan dari kerajaan Gelang-Gelang, melakukan pemberontakan dan berhasil menaklukkan ibu kota Singosari. Raja Kertanegara mati dalam perang ini. Setelah meninggal, Kertanegara dibangun Candi Jungup atau Candi Singosari di desa Candi Renggo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang untuk pemujaan. Tahun 1300-an. Karena sejarah kerajaan Tumapel atau Singosari berkaitan dengan kerajaan Panjalu atau Daha dan kerajaan Gelang-Gelang atau Ngorawan, maka dibahas sisilahnya. Dalam hal ini sisilah yang akan dibahas adalah dari Raja Kertajoyo sampai Jayakatwang. Yang pertama, Kertajoyo. Kertajoyo adalah raja terakhir dari kerajaan Panjalu atau Daha. Gelarnya adalah Srenggala Kerto Rajasa, berkuasa tahun 1107 sampai 1144 tahun Saka atau 1185 sampai 1222 Masehi. Meninggal karena dibunuh oleh Ken Angrok. Yang kedua adalah Joyosobo. Joyosobo adalah anak dari Kertojoyo. Setelah kematian ayahnya, Joyosobo tunduk kepada Ken Angrok dan diampuni, kemudian diangkat sebagai Raja Bawahan di kerajaan Gelang-Gelang atau Ngurawan. Ibu kotanya kalau saat ini di Desa Gelang, Desa Glonggong, Desa Ngerawan, Kecamatan Dalopo, Kabupaten Madiun. Berkuasa dari tahun 1222 sampai 1258 Masehi. Yang ketiga adalah Sastrojoyo. Sastrojoyo adalah anak dari Joyosobo. Sastrojoyo menikah dengan Dewi Seruni, putri Anusapati. Dari perkawinan ini memiliki anak bernama Jayakatwang. Sastrojoyo berkuasa dari tahun 1258 sampai 1271 Masehi. Yang keempat adalah Jayakatwang. Jayakatwang memiliki nama atau gelar. Yang pertama Jayakatwang menurut negara Kertagama.
Yang kedua Sri Jaya Katwang menurut prastasi Mula Malurung. Yang ketiga Jaya Katong menurut Serat Pararaton. Jaya Katwang menikah dengan Narayo Turuk Bali atau Huruk Bali, anak dari Raja Wisnuwardana dari Kerajaan Singosari. Dari perkawinan ini memiliki anak Ardaraja yang menikah dengan salah satu putri dari Kertonegoro. Jaya Katwang memerintah mulai tahun 1071 sampai 1293 sebagai Raja Gelang-Gelang. Jaya Katwang diberi saran oleh Arya Wiraraja, Uparaja di Madura. Jika Jaya Katwang berencana untuk menyerang Singosari, maka harus dilakukan secepatnya, karena saat ini Singosari sedang kosong, karena ditinggal pergi sebagian besar pasukannya keluar Jawa dalam ekspedisi Pamalayu atau ekspedisi Pabali. Jaya Katwang berhasil mengalahkan Kertonegoro dari Singosari Tumapel, kemudian mendirikan lagi kerajaan Panjaludaha dan menobatkan dirinya menjadi Raja Panjaludaha dengan ibu kota di Daha pada tahun 1292. Pada tahun 1293, Sang Kramawijaya putra Dyah Lembutal bersama pasukan Mongol menyerang kerajaan Panjaludaha. Jaya Katwang dan Ardaraja ditangkap dan ditawan pasukan Mongol di kapal perang mereka. Ada dua versi tentang kematian Jaya Katwang. Yang pertama, ketika Sang Kramawijaya menyerang pasukan Mongol terdesak dan mengeksekusi Jaya Katwang dan Ardaraja di kapal perang mereka. Yang kedua, Jaya Katwang meninggal di tahanan Mongol di benteng Ujung Galuh setelah menyelesaikan Kidung Wugur Polaman. Sedangkan Ardaraja dibawa ke Cina sebagai tawanan dan tidak pernah kembali lagi ke Jawa. Demikian video tentang sejarah kerajaan Singosari dan silsilah dari raja-rajanya. Semoga bisa menambah pengetahuan dan ilmu kepada teman-teman yang menonton. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.